Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya kami. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami rendahkan hati kami ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami yang mau melayani-Mu, terus mengasihi-Mu ya Bapa. Bapa, saat ini kami mendengar suara-Mu, kami mau diajar oleh Tuhan. Dengan kami hikmat, dengan kami pengertian ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam pertemuan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Imanmu dalam memulai kehidupan baru. Pada pertemuan hari ini yang berfokus dalam Kejadian 8 ayat 13 sampai Kejadian 9 ayat 29. Saya akan membacakan dalam Kejadian 8 ayat 13 demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Lalu dalam Kejadian 9 ayat 29 berkata,
Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Kehidupan seringkali membawa kita pada titik-titik perubahan besar. Kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus memulai sesuatu yang benar-benar baru. Meninggalkan masa lalu dan melangkah ke depan dengan keyakinan yang kuat. Dalam kisah Nuh, kita menemukan teladan yang sangat relevan mengenai bagaimana iman dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam memulai kehidupan baru. Yang pertama, memulai kehidupan baru dengan iman. Dalam Kejadian 8 ayat 13, kita membaca bahwa pada tahun ke-601 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, surutlah air dari atas bumi, lalu Nuh menanggalkan tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyata permukaan tanah sudah mulai kering. Nuh dan keluarganya telah berada di dalam bahtera selama lebih dari setahun. Ketika air mulai surut, mereka melihat tanda-tanda kehidupan yang baru yang akan mereka mulai. Ini adalah momen penting di mana iman Nuh sangat berperan. Dalam Ibrani 11 ayat 7 menyatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Iman yang sama inilah yang menguatkan Nuh saat ia melangkah keluar dari bahtera untuk memulai kembali hidup di bumi yang telah dibersihkan oleh air bah. Lalu yang kedua, keteladanan Nuh dalam ketaatan dan kepercayaan. Nuh menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Dalam Kejadian 9 ayat 1 mencatat bahwa setelah mereka keluar dari bahtera, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Perintah ini menegaskan kembali mandat yang diberikan kepada Adam dan Hawa, menunjukkan bahwa Nuh dan keluarganya dipilih untuk memulai kembali kehidupan manusia di bumi. Ketika kita menghadapi awal yang baru, penting bagi kita untuk meneladani ketaatan dan kepercayaan Nuh. Dalam Kejadian 9 ayat 29 kita membaca bahwa jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Ini menunjukkan bahwa Nuh menjalani hidup yang panjang dan penuh berkat, menunjukkan buah dari imannya yang teguh. Bayangkan seseorang yang baru saja mengalami kehilangan besar dalam hidup. Mungkin kehilangan pekerjaan atau perpisahan dari orang yang dicintai. Situasi seperti ini bisa membuat seseorang merasa seperti berada di tengah badai yang mengamuk. Namun seperti Nuh yang mulai kembali kehidupannya setelah air bah, orang ini memilih untuk tidak menyerah. Ia mencari Tuhan dalam doanya, mencari petunjuk dan kekuatan. Dengan iman yang teguh, ia mulai mencari pekerjaan baru, membuka lembaran baru dalam hidupnya, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan membimbingnya ke tempat yang lebih baik. Kisah Nuh mengajarkan kita bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Ketika Nuh keluar dari bahtera, ia memulai kehidupan baru dengan iman yang sama, yang membawanya melalui badai. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Saat kita dihadapkan pada perubahan besar atau memulai sesuatu yang baru, kita diingatkan untuk mengandalkan iman kita kepada Tuhan. Iman bukan hanya sekedar percaya pada sesuatu yang belum terlihat, tetapi juga bertindak berdasarkan kepercayaan tersebut. Nuh tidak hanya keluar dari bahtera, ia membangun altar dan mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri. Tindakan ini mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap awal yang baru. Dalam kehidupan kita, memulai kembali bisa berarti banyak hal. Pindah ke kota baru, memulai karir baru, atau bahkan memulai kembali setelah masa-masa sulit. Apapun situasinya, kita diingatkan bahwa dengan iman, kita dapat menghadapi ketidakpastian dan tantangan dengan keberanian dan keyakinan. Tuhan yang sama yang memimpin Nuh akan memimpin kita juga. Refleksi kita pada hari ini, marilah kita meneladani iman Nuh yang teguh dan ketaatannya kepada Tuhan saat kita menghadapi awal yang baru dalam hidup kita. Dengan iman yang kokoh, kita dapat menemukan keberanian untuk melangkah ke depan, membangun kehidupan yang baru dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama kita. Semoga renungan ini menjadi berkat dan penguatan bagi kita semua.
Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini merembah di kehidupan kami. Bagaimana kami memiliki iman seperti Nuh Tuhan dalam memulai kehidupan baru. Biarlah Tuhan, setiap kami dapat melihat ke depan bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi tujuan kami, hanya Engkaulah yang menjadi jalan kebenaran bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merembah di kehidupan kami, kuatkan terus iman kami, biarlah kami terus berpegang teguh pada perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.